Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sirma Pertiwi akan menjelaskan tentang perencanaan strategi sistem informasi menggunakan Enterprise Architecture Planning pada PT Karya Cipta Buana Sentosa Maumere. Teknologi informasi semakin lama semakin maju dan setiap saat selalu ada perkembangannya yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu di antaranya aspek adalah aspek perekonomian yang berdampak positif bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha untuk menerapkan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas dalam proses bisnis, agar perusahaan mampu memberikan nilai tambahan yaitu berupa keunggulan dalam persaingan bisnis. Enterprise Architecture Planning atau EAP merupakan suatu metode pendekatan dalam perencanaan kualitas data yang berorientasi pada kebutuhan bisnis. Perencanaan ini terdiri dari arsitektur data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi. Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan proses bisnis perusahaan agar berjalan lebih efektif. Pemodelan bisnis yang digunakan pada penelitian ini adalah alat analisis value chain. PT Karya Cipta Buana Sentosa adalah salah satu pusat pemasaran, penjualan, dan pendistribusian ikan yang dihasilkan oleh para nelayan Flores, khususnya Kabupaten Sika Kota Maumere. Selain untuk konsumsi lokal, juga dapat didistribusikan keluar daerah maupun diekspor. Perusahaan ini telah berdaya saing dengan perusahaan-perusahaan lainnya karena menghasilkan ikan untuk diekspor maupun untuk konsumsi dalam negeri sebanyak 150 sampai 300 ton per bulannya. PT ini sampai saat ini belum mendukung proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi. Kondisi teknologi yang ada pada PT Karya Cipta Buana Sentosa sampai saat ini dalam pengelolaannya masih bersifat manual. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu perencanaan strategis terkait dengan sistem informasi. Tujuannya adalah agar perjalanan bisnis perusahaan berjalan lebih efektif. Untuk proses strategi informasi berjalan dengan baik, diperlukan metode. Dalam perencanaan strategis terdapat beberapa metode yang sering digunakan, seperti Enterprise Architecture Planning, TOGAF, DODAF, dan Federal Enterprise Architecture atau VEA. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah EAP. Hal ini dikarenakan metode tersebut memiliki keunggulan lebih dalam hal adaptasi dan alat-alat pendukung. Tahap-tahap dan hasil EAP. 1. Inisiasi perencanaan. 2. Pemodelan bisnis dan teknologi saat ini. 3. Arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. 4. Rencana implementasi. Hasil inisiasi perencanaan yaitu ruang lingkup, sasaran, visi, penentuan metodologi, dan alat-alat yang digunakan, perencanaan tim, presentasi, dan rencana kerja. Hasil dari pemodelan proses bisnis dan teknologi saat ini yaitu struktur organisasi, model fungsi bisnis awal, kelengkapan model bisnis fungsional, katalog sumber daya informasi, dan skema sistem. Hasil dari arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi yaitu penjelasan entitas, entity relationship diagram atau ERD, matrik entitas terhadap fungsi, dokumen arsitektur data, pendefinisian aplikasi, materi aplikasi, dokumen arsitektur aplikasi, distribusi data atau aplikasi. Yang keempat, hasil rencana implementasi yaitu peningkatan organisasi, kebijakan-kebijakan, standar-standar, prosedur-prosedur, dan rencana terperinci.
kedua yaitu analisis SWOT, berguna untuk memutuskan strategi organisasi dari suatu perusahaan secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT dibuat agar pengembang sistem ke depan akan lebih terarah dan terencana. Yang ketiga, value chain. Value chain merupakan gabungan dari suatu rangkaian aktivitas yang mengidentifikasikan lingkungan bisnis dengan mengklasifikasikan bisnis utama dan bisnis pendukung guna menciptakan suatu nilai yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Proses bisnis yang berjalan pada PT Karya Cipta Buana Sentosa yaitu yang pertama, order penjualan. Pada proses tersebut, staf akan memasukkan data informasi mengenai penjualan. Yang kedua, order yang terjual. Staf bagian pembelian akan mengesahkan proses pembelian. Yang ketiga, cetak order atau penjualan. Staf administrasi pembelian akan mencetak bukti transaksi lalu diarsipkan ke pemimpinan. Yang keempat, pembayaran ke supplier. Bagian keuangan melakukan proses pembayaran secara langsung kepada supplier secara tunai. Yang kelima, pembayaran dari mitra kerja. Pihak keuangan menerima uang masuk dalam bentuk non-tunai melalui pihak bank yang dikirim ke rekening perusahaan. Yang keenam, penerimaan barang. Bagian gudang yang menerima barang memasukkan datanya dan harus mencocokkan barang yang diterima dari proses penjualan dan pembelian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pembahasan bisnis dan pada dasarnya adalah nilai tambah pelanggan, mengurangi biaya perusahaan. Tes kamu nih loh. Selesai. PT Karya Cipta Buana Sentosa belum menerapkan teknologi informasi secara maksimal untuk mendukung proses bisnis. Sementara untuk perawatan sistem pun belum dilaksanakan secara berkala. Apabila terdapat sistem yang bermasalah dan perlu diperbaiki sehingga dapat beresiko pada aktivitas bisnis yang ada. Hal ini berdampak pada gunakannya kembali sistem secara manual. Struktur data yang dibuat untuk mendefinisikan entitas data utama yang digunakan untuk mendukung fungsi bisnis yang ada pada PT Karya Cipta Buana Sentosa. Hal pertama yang dilakukan entitas dan yang terakhir yaitu dibuat aplikasi. Tujuan aplikasi yaitu agar dapat mendefinisikan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses tersebut. Saat ini dilakukan daftar kandidat aplikasi dan definisi aplikasi sistem informasi. Sementara untuk kandidat aplikasi yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan, penentuan kandidat aplikasi digunakan analisis value chain. Yang kelima, rancangan implementasi. Implementasi arsitektur
dan pengembangan sistem yang ada pada saat ini. Pengembangan aplikasi juga dibutuhkan untuk perencanaan beberapa tahap ke depan. Sistem informasi yang berpotensi tinggi yaitu sistem yang mungkin penting untuk mencapai kesuksesan. Sistem informasi yang berpotensi tinggi antara lain aplikasi penjualan, sistem informasi karyawan, web profil perusahaan, sistem informasi supplier, dan informasi keuangan. Usulan atau rekomendasi sistem informasi tersebut ditunjukkan untuk manajer perusahaan terkait sesuai dengan visinya. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan EAP merupakan sebuah strategi holistik yang digunakan untuk meningkatkan penyelarasan keunggulan EAP. EAP dapat mengidentifikasi proses sampai pada bisnis terdapat aktivitas utama yang berjalan keuangan dan supplier. Sementara untuk aktivitas SDM, gudang dan pelayanan. Di antaranya keuangan, sistem informasi, layanan dalam bentuk web profil perusahaan. Hasil ini diharapkan agar proses yang tersebut merupakan jadi penghambat dalam pelaksanaan identifikasi yaitu aspek dan kultur tersebut. Keuntungan dari EAP dapat meningkatkan dan landasan bisnis untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik serta memperbaiki komunikasi di antara teknik Selanjutnya, saya Rizka Feniarianti akan menjelaskan perancangan arsitektur enterprise untuk koperasi pertanian menggunakan enterprise arsitektur planning. Koperasi produksi Koperasi Produksi Susu atau KPS Bogor merupakan koperasi pertanian yang berkembang di Kota Bogor. Koperasi ini membutuhkan pengembangan teknologi untuk tata kelola operasional yang lebih baik, salah satunya di sektor pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan utama penulisan ini adalah perancangan pengembangan teknologi informasi dalam bentuk arsitektur enterprise dengan menggunakan metode enterprise arsitektur planning atau EAP di Koperasi Produksi Susu Bogor. Metode penelitian. Langkah-langkah pada penelitian ini mengacu pada metodologi EAP yang merupakan turunan metode zaman. Yang pertama, inisiasi perencanaan. Pada penelitian ini, tahapan inisiasi perencanaan fokus pada persiapan segala sesuatu yang diperlukan sebelum memulai kegiatan inti EAP. Adapun beberapa langkah pada tahapan ini adalah pertama, menentukan lingkup enterprise.
Yang kedua, mendefinisikan visi dan misi enterprise. Tujuan kondisi enterprise saat ini. Tujuannya adalah untuk membuat model yang mempresentasikan proses bisnis yang dilakukan enterprise. Tahapan tinjauan kondisi enterprise saat ini terdiri atas 2 tahapan. Yang pertama, pemodelan bisnis dan sistem dan teknologi pemodelan bisnis. Adapun perencanaan arsitektur. Tahapan ini berfungsi membuat rancangan arsitektur dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikannya ke dalam 3 kategori, yaitu arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada inisiasi perencanaan. Tahap awal inisiasi perencanaan dilakukan dengan cara melakukan studi literatur. Melakukan beberapa peneliti terkait yang dipilih mengenai KPS Bogor atau peneliti yang menggunakan metode EAP. Yang pertama ada ruang lingkup enterprise. Yang kedua visi misi enterprise. Tinjauan kondisi enterprise saat ini. Pada tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi model bisnis enterprise dan sistem dan teknologi saat ini dengan mempelajari dokumen organisasi seperti rencana strategis, struktur organisasi, ADART, dan ADART. Selain itu, tahap ini juga melakukan wawancara langsung dengan pihak KPS Bogor yang diwakili oleh Kepala Unit Usaha Pelayanan Susu Murni. Tahap ini menghasilkan model value chain yang menggambarkan proses bisnis pada KPS Bogor. Value chain membagi setiap proses bisnis enterprise menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah primary activist dan kategori kedua adalah support activist. Hasil analisis dekomposisi proses bisnis dinamakan aktivitas bisnis. Tujuan analisis ini adalah memperjelas setiap proses bisnis. Tinjauan sistem dan teknologi saat ini. Tahapan ini mendefinisikan sistem aplikasi dan platform teknologi yang digunakan KPS Bogor pada setiap unit usahanya. Tabel 1 memperlihatkan kondisi sistem dan teknologi saat ini di KPS Bogor secara lengkap. Berikut ada divisi, penyimpanan data, sistem operasi, perangkat lunak, perangkat pendukung, dan perangkat komunikasi. Yang ketiga, ada perencanaan arsitektur. Arsitektur data. Setelah semua proses dekomposisi proses bisnis selesai, langkah selanjutnya adalah mencari entitas-entitas pada masing-masing proses bisnis yang disebut entitas bisnis. Berikut daftar entitas data. Yang kedua, arsitektur aplikasi. Analisis arsitektur aplikasi ialah memperkirakan entitas data yang sudah didefinisikan pada arsitektur data dapat dibentuk menjadi aplikasi apa saja. Berikut rekomendasi aplikasi dan deskripsinya. Kandidatnya sistem akuntansi, aplikasi informasi, deskripsi aplikasi, sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, termasuk di dalamnya segala hal yang terkait proses pembuatan buku laporan dan neraca keuangan. Dan yang ketiga, arsitektur teknologi. Prinsip yang diterapkan terdiri dari 6 jenis, yakni sistem operasi, perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan kolaborasi, data storage, dan network. Prinsip yang sudah ditetapkan digunakan untuk menentukan platform yang disediakan. Platform yang disediakan terdiri dari platform untuk pengembangan aplikasi yang sudah ada, yakni KPS. Berikut gambar rancangan arsitektur teknologi.
Dan yang terakhir, rencana implementasi. Seperti yang dijelaskan pada setelah pustaka, tahap perencanaan, rekomendasi adalah tahap menyusun rekomendasi untuk rencana implementasi. Rekomendasi untuk arsitektur data adalah menggunakan 17 entitas data yang dihasilkan dari analisis arsitektur data. Rekomendasi untuk arsitektur aplikasi adalah 7 rekomendasi aplikasi. Dengan metode AHP ditentukan beberapa kriteria yang menentukan urutan prioritas rekomendasi aplikasi. Kriteria yang dipilih yaitu urgensi, waktu pengerjaan, biaya pengembangan, kefamiliaran teknologi, independensi. Rekomendasi aplikasi berfungsi sebagai alternatif dan prioritas rekomendasi sebagai goal. Selain itu, ada beberapa rekomendasi untuk mendukung rekomendasi aplikasi terkait arsitektur teknologi, yaitu pembangunan network untuk unit usaha bagian KUNAK, baik network dalam bentuk LAN, MAN maupun WiFi. Kedua, peremajaan unit perangkat keras yang digunakan. Yang ketiga, peralihan versi OS Windows yang digunakan dari versi XP ke versi Windows 7, karena versi XP sudah tidak dikembangkan lagi oleh Microsoft. Yang keempat, peralihan bahasa pemrograman yang digunakan dari Base dan Slipper ke bahasa Java dan PHP, karena lebih umum digunakan. Adapun kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa rekomendasi yang terdiri atas arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Rekomendasi arsitektur data yaitu 17 entitas. Rekomendasi arsitektur aplikasi yaitu 7 rekomendasi aplikasi yang dibangun berdasarkan prioritas pembangunan yang menggunakan metode AHP. Rekomendasi arsitektur teknologi yaitu pembangunan network adalah untuk unit usaha bagian KUNAK. Peremajaan perangkat keras, peralihan versi OS Windows dari versi XP ke versi Windows 7, dan peralihan bahasa pemrograman dari Base dan Slipper ke bahasa Java dan PHP. Rekomendasi arsitektur tersebut dapat digunakan untuk merancang arsitektur enterprise pada KPS Bogor. Presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.